Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis saya yang berjudul Strategi Keseimbangan Kerja Hidup untuk Meningkatkan Kepuasan Kerja yang disusun oleh saya sendiri, Novendra Logina, dengan NIM 240301 020369 dari Prodi S1 Akuntansi Unsia 2025. Latar belakang. Yang pertama, dunia kerja modern menuntut profesionalisme tinggi. Yang kedua, batas pekerjaan dan kehidupan pribadi semakin kabur. Yang ketiga, ketidakseimbangan memicu stres, burnout, dan turnover. Dan yang keempat, work-life balance penting demi kesejahteraan dan produktivitas. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa itu keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, strategi apa yang bisa diterapkan untuk mencapainya, dan apa pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Tujuan penulisan yang pertama, memahami konsep dan pentingnya work-life balance. Yang kedua, mengidentifikasi strategi work-life balance. Dan yang ketiga, mengetahui dampaknya terhadap kepuasan kerja. Manfaat penulisan. Yang pertama, di sini ada untuk individu, wawasan praktis menjaga keseimbangan hidup. Untuk perusahaan, bahan pertimbangan kebijakan karyawan. Dan untuk akademik, referensi kajian SDM dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada pengertian work-life balance. Yang pertama, adalah kemampuan individu mengelola pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak harus seimbang secara waktu, tapi secara kepuasan. Definisi bervariasi sesuai nilai, prioritas, dan fase hidup. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah jam kerja dan beban kerja. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah peran ganda, terutama untuk perempuan. Yang keempat adalah budaya organisasi. Dan selanjutnya ada dukungan sosial. Strategi mencapai work-life balance. Yang pertama, jam kerja yang fleksibel. Di mana kita ketahui bahwa jam kerja yang tidak fleksibel membuat beberapa pegawai tertekan, dan di satu sisi ada juga jam kerja fleksibel membuat beberapa pekerja juga tertekan karena selalu diganggu atau mungkin tidak bisa secara leluasa mengambil waktunya secara pribadi di jam-jam tertentu karena saking fleksibelnya jam kerjanya sehingga jam berapapun dapat dijangkau. Yang kedua adalah kerja jarak jauh. Yang ketiga adalah manajemen waktu efektif. Yang keempat, memisahkan urusan kerja dan pribadi. Yang kelima, memanfaatkan cuti. Apabila dirasa diperlukan, cuti memang seharusnya diambil karena itu adalah hak pegawai. Dan yang terakhir adalah aktivitas, relaksasi, dan hobi. Selanjutnya ada peran organisasi. Fasilitas penunjang, daycare, ruang laktasi, dan lain-lain. Yang kedua, budaya kerja sehat. Yang ketiga, kebijakan kerja yang fleksibel. Dan yang keempat, pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental. Seperti kita ketahui, 4 poin di atas merupakan peran organisasi yang merupakan peran positif untuk mendukungnya work-life balance. Lalu ada dampak terhadap kepuasan kerja. Karyawan seimbang cenderung lebih loyal, lebih sehat, lebih bahagia dan termotivasi, dan lebih produktif. Maka kesimpulannya yang pertama yaitu work-life balance penting untuk karyawan dan organisasi. Tentunya dengan penting juga untuk perusahaan. Yang kedua, bukan soal waktu, tapi soal manajemen energi dan prioritas. Yang ketiga, perusahaan dan individu perlu bekerja sama. Saran dari penulis, pertama, perusahaan terapkan kebijakan fleksibel dan ramah keluarga. Seperti contohnya ada beberapa perusahaan yang membolehkan pegawai perempuannya membawa anak dan menyediakan ruang bermain untuk anaknya, sehingga pegawai perempuannya tidak perlu untuk menitipkan anak mereka di daycare yang mana mengeluarkan uang lagi dan juga jauh dari anaknya. Yang kedua, untuk individu, sadari pentingnya batasan dan waktu istirahat. Jangan terlalu push diri, karena bagaimanapun work-life balance itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan diri dan juga keluarga. Dan juga untuk semua pihak perlu peduli agar lingkungan kerja lebih sehat dan berkelanjutan. Saya rasa ini yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.